Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sesi kali ini kita akan memasuki kajian surah Al-Alaq bagian pertama. Dan kita tahu bahwa seluruh riwayat yang dikutip oleh para ulama meletakkan surah Al-Alaq ini sebagai surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan itu nyaris menjadi semacam ijma' kesepakatan. Yang turun kepada beliau pertama kali adalah ayat 1 sampai ayat 5. Di dalam 5 ayat yang sangat singkat ini tampaknya kata-katanya sederhana, bersahaja, singkat, tidak panjang. Menurut para ulama terkandung sedemikian banyak pesan yang luar biasa kepada kita umat manusia tentang hal-hal terpenting yang sedang Allah ingin kehendaki untuk kita laksanakan, ya. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat ini, ya. Saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam ayat-ayat ini, yang 5 ayat yang sangat singkat padat ini, ada pesan-pesan yang berisi penghargaan, berisi apresiasi, berisi pujian dan penempatan pada posisi yang tinggi untuk membaca, menulis, ilmu, dan juga manusia. Pesan membaca itu diulang 2 kali, ya. Iqra ini di dalam 5 ayat yang singkat ini diulang 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada ayat pertama, dan pada ayat ketiga Allah mengulang kembali Iqra wa rabbukal akram. Sesuatu yang diulang, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu berarti ada pentingnya, ada pesan yang ingin disampaikan dengan diberi penekanan dengan diulang. Hal yang kedua itu adalah yang ditempatkan sangat tinggi pada wahyu pertama ini adalah menulis. Dan pesan menulis itu secara tersirat terlihat di dalam kata qalam itu, ya. Alladzi 'allama bil qalam pada ayat yang keempat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat yang sangat bersahaja ini, sangat singkat ini gitu, ya, dari sisi kata-katanya bersahaja dan singkat, itu memberikan penghargaan yang luar biasa kepada menulis yang diisyaratkan dengan pena itu. Dan dalam sejarah manusia itu ketika mereka sudah mencatat ilmu, mencatat pengetahuan, maka manusia itu kemudian menjadi berkembang peradabannya, sebab pencapaian dan ilmu yang diraih oleh manusia generasi sebelumnya dari mereka membaca, menganalisis alam semesta ini, menganalisis, membaca diri mereka sendiri, itu hasil analisis, hasil bacaan mereka itu mereka catat. Ketika mereka sudah menemukan huruf, menemukan cara untuk mencatat ilmu itu, maka ilmu itu terwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya tidak harus memulai dari nol lagi. Dan itulah yang kemudian membuat peradaban itu tumbuh dan berkembang. Dan kita tahu ketika pada bangsa-bangsa yang mereka ini masih belum mengenal pencatatan, peradaban mereka itu akan berhenti di tempat. Sebab apa? Sebab generasi berikutnya otomatis akan memulai dari nol lagi, karena mereka tidak bisa mewarisi ilmu dari generasi sebelumnya dengan sangat seksama. Meskipun mungkin juga ada tradisi-tradisi lisan yang diwariskan, akan tetapi tradisi lisan itu kadang-kadang juga akan memicu, akan ada kondisi di mana mungkin yang memiliki itu meninggal sehingga belum sempat terwariskan, atau mungkin kondisinya adalah terjadi lupa gitu, ya, keliru dan seterusnya. Sehingga makanya dalam Islam itu tradisi lisan dengan hafalan itu juga dihargai, sangat dihargai, tapi secara bersamaan juga tradisi menulis itu juga sangat dihargai, yang terilhami dari
ayat dari wahyu pertama surah Al-Alaq ini. Hal yang ketiga yang juga sangat disanjung, diberi penghargaan di dalam wahyu pertama ini adalah ilmu, yang itu diulang 2 kali dalam bentuk Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ya. 'Allama, Allah mengajari, dan 'allamal insan ma lam ya'lam. Ada 3 kata di sini, ya, 'allama 2 kali diulang, 'allama bil qalam, 'allamal insan, dan kemudian yang terakhir adalah ma lam ya'lam, dari ya'lam. 3 kali Allah mengulang tentang ilmu ini, yang menunjukkan bahwa memang sangat penting ilmu itu, ya. Dan dari situlah kemudian peradaban manusia itu berkembang dari ilmu itu. Dan yang terakhir, yang juga diberi penghargaan yang luar biasa di dalam wahyu pertama ini adalah manusia. Ada pertanyaan, ya, kenapa dalam wahyu pertama itu Allah menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, ya. Allah itu kan Maha Pencipta, jelas, pasti. Tapi dari sekian banyak ciptaan Allah itu, kenapa yang disebut di dalam hal ini, di dalam Al-Quran itu adalah manusia? Kenapa Allah tidak menyebut matahari, bintang, bumi, atau mungkin hewan-hewan, atau bahkan malaikat, atau makhluk yang lain? Tapi secara khusus, kenapa yang Allah sebut adalah manusia? Secara singkat, Syed Darwaza mengatakan, karena memang manusia itu sangat istimewa, gitu, ya. Satu-satunya makhluk, kata Syed Darwaza itu, ya, kata beliau, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang diistimewakan dengan nikmat-nikmat tersebut. Nikmat apa itu? Nikmat membaca, nikmat menulis, dan nikmat ilmu. Binatang badannya bisa besar, kuat, tapi Allah nggak kasih mereka nggak baca, nggak menulis, nggak punya ilmu. Malaikat juga nggak mencatat, ya, nggak mencatat dalam arti nggak mengembangkan ilmu, ya, karena kata di dalam surah Al-Baqarah, ya, la ilma lana ma illama alam tanah, ya. Jadi malaikat itu tidak mengembangkan ilmu seperti manusia, ya. Kalau diajari Allah itu ya udah, gitu, ya. Dan mereka tidak lagi meneruskannya dengan riset dan seterusnya seperti manusia. Jadi kata Syed Darwaza, karena memang kalau konteksnya itu adalah dia membaca, menulis, dan ilmu, konteks yang paling tepat untuk disebut itu ya manusia. Karena makhluk yang lain, bulan, bintang, tidak diistimewakan dengan itu. Itu yang pertama, ya. Yang lainnya juga karena tentu saja adalah manusia itu yang menjadi objek atau sasaran pertama dari Quran itu sebelum makhluk-makhluk yang lain, ya. Jadi karena ini memang Quran ditujukan kepada manusia yang terutama, maka sangat layak kalau kemudian dialah yang disebut pertama kali di sini. Terus Syed Darwaza juga memberi catatan bahwa manusia ini disebut di dalam Al-Quran wahyu pertama ini secara umum, ya, tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut laki-laki, tidak menyebut perempuan, tapi menyebut manusia secara umum. Yang menurut beliau, gitu, ya, ungkapan manusia, insan ini mencakup laki maupun perempuan secara seimbang, yang memberikan basis, memberikan dasar kepada kita semuanya bahwa Islam itu bukanlah agama yang mengunggulkan satu jenis kelamin di atas jenis kelamin yang lain semata-mata karena jenis kelaminnya itu. Karena bahkan di dalam ayat yang pertama, ya, manusia disebut secara umum. Maka laki-laki punya peluang untuk kemudian menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah, begitu juga perempuan. Kedua-duanya diberi peluang, diberi kesempatan yang sama oleh Allah dalam bentuk penghargaan sebagai manusia, dipandang sebagai manusianya itu, ya. Sepanjang dia manusia, maka dia mendapatkan porsi yang sama, yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan amalnya. Dan yang terakhir, rangkaian dari semuanya tadi itu adalah bahwasannya penyebutan tentang ilmu membaca, menulis tadi dan manusia itu menurut Syed Darwaza itu ini memberikan satu isyarat tentang tanggung jawab para ahli ilmu dan pengetahuan yang
itu bahkan sejak pertama kali Allah turunkan Quran itu sudah diisyaratkan gitu ya. Dan perkembangan peradaban manusia itu ya di tangan mereka sebenarnya ya. Apakah peradaban itu akan berkembang menuju arah kekejaman atau menuju arah kemuliaan, itu tergantung bagaimana para ahli ilmu itu akan membawa arahnya gitu ya. Jadi tanggung jawab para ahli ilmu pengetahuan terhadap peradaban itu sangat amat besar. Sejak awal Allah sudah berikan isyarat bahwa ya masa depan manusia itu ibaratnya di tangan mereka ya. Dan kita saksikan dewasa ini ketika mayoritas riset-riset ilmu pengetahuan itu dibawa ke arah militer, maka kita menyaksikan ya banyak sekali hal-hal yang ironis ya. Ketika dana miliaran itu malah dipakai untuk membuat senjata dan seterusnya ya. Kenapa ya? Sebenarnya disitulah peran dan tanggung jawab ahli ilmu pengetahuan. Maka kita saksikan dalam sejarah Islam itu, ilmu-ilmu dalam Islam itu yang pertama kali muncul itu adalah ilmu agama, itu adalah ilmu untuk kebaikan manusia. Karena memang itu terilhami dari spirit penghargaan Allah kepada ahli ilmu dan kepada ilmu pengetahuan, dan kemudian para ulama itu sebagai wujud tanggung jawabnya, mereka mengembangkan sebuah ilmu yang semata-mata ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kehancurannya. Demikian yang bisa kita kaji pada sesi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur, memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, taufiknya untuk bisa kembali bersua pada sesi-sesi selanjutnya dan mengkaji bagian-bagian yang lain dari tafsir Syekh Ustadz Roza yang masih sangat banyak ini, masih ini dari jilid 1 dan 2 ada 7 jilid yang sudah kita terjemahkan, dan insya Allah semoga kita bisa mengkaji bagian-bagian selanjutnya. Sampai di sini dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.